Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tebing setinggi 50 meter longsor, jalan antar kecamatan tertutup. IRT jadi korban pembunuhan, terdapat puluhan tusukan di tubuh. Anak di bawah umur tabrak 3 motor, 5 orang luka-luka. Anggota Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta meringkus pelaku perampasan dan kekerasan di perimeter utara Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Tidak segarang saat beraksi mengambil paksa tas korban dengan mengancam senjata tajam jenis celurit, pelaku justru merengek kepada ibunya agar tidak dibawa ke kantor polisi. Setelah bernegosiasi dengan orang tuanya, akhirnya pelaku berinisial HN dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan petugas. Peristiwa ini terjadi saat pelaku terlibat tawuran, memanfaatkan korban pelajar yang tertinggal rombongan. Pelaku kemudian merampas tas berisi ponsel dengan ancaman air keras dan senjata tajam jenis celurit. Korban AZK yang didampingi orang tuanya melapor ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Berbekal laporan dan olah TKP, polisi berhasil membekuk pelaku di rumahnya di kawasan Teluk Naga. Saya ambil paksa, Pak. Ambil paksa? Iya, Pak. Coba jelasin bagaimana caranya. Nah, ada ancaman teman saya, Pak. Teman kamu? Iya, Pak. Terus selain itu, apa lagi? Sudah, Pak. Dengan menggunakan apa kamu? Dengan celurit, Pak. Celurit? Berapa banyak celuritnya? 2, Pak. Ada 2? Iya, Pak. Pada saat itu kendaraan dari korban ditendang oleh pelaku sehingga jatuh, kemudian pelaku mengambil tasnya secara paksa dan mengancam akan ditakut-takuti dengan celurit, dan ada juga yang menyiram dengan air keras. Setelah itu kita lakukan pengembangan dan didapatin pelakunya di daerah Kebon Kecap, Tangerang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam Undang-Undang Perampasan dan Kekerasan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Polisi mengungkap praktik peredaran sabu-sabu dan tembakau sintetis yang diperdagangkan dilakukan melalui akun media sosial. Transaksi narkotika dilakukan dengan sistem tempel atau lempar paket narkoba, di mana kurir melemparkan barang pesanan dan mengirimkan titik lokasi kepada pembeli. 2 pelaku pengedar sabu-sabu yang ditangkap merupakan residivis yang tercatat sudah 3 kali keluar masuk penjara. Barang haram tersebut didapatkan dari wilayah Jakarta untuk kemudian diedarkan kembali di Kota Serang. Harga jual sabu-sabu ditetapkan Rp400.000 per paket dengan berat 250 mg. Sedangkan tembakau sintetis dijual dalam paket 1 hingga 5 gram dengan harga Rp120.000 per paket. Dari informasi masyarakat ya kan, tentang peredaran narkoba gitu. Kemudian yang sinte juga itu dengan cara mengedarkan dengan cara itu ya, akun pakai akun. Dia ada akunnya Instagram, kemudian dari akun itu transaksi lah, dikirim uang, nanti dari penjualnya itu langsung mengirimkan maps-nya. Jadi dengan cara dilempar, nanti pembelinya langsung ambil ke tempat yang sudah ditentukan sama penjualnya. Yang pertama,
Dalam pengungkapan ini, polisi menyita barang bukti sabu-sabu seberat 13 gram serta tembakau sintetis dengan total berat mencapai 300 gram. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Jelang pergantian tahun, polisi bersama Muspika Kecamatan Pamarayan menggelar operasi Cipta Kondisi Gabungan. Operasi menyasar sejumlah warung kelontong dan pedagang petasan yang diduga menjual minuman keras, petasan dan barang-barang terlarang lainnya. Petugas menyisir beberapa titik yang selama ini kerap menjadi lokasi penjualan miras dan petasan. Dari hasil operasi, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa minuman keras berbagai merek dan ukuran. Selain miras, petugas juga menyita puluhan petasan berbagai jenis dan merek yang dijual secara ilegal oleh pedagang dadakan. Seluruh barang bukti tersebut langsung diamankan ke Polsek Pamarayan untuk dimusnahkan. Betul, kami sudah melaksanakan operasi pekat bersama Muspika Kecamatan Pamarayan dengan Ibu Camat, Koramil, Pol PP, dan serta anggota Polsek Pamarayan. Kegiatan itu dalam rangka operasi pekat sesuai surat telegram Pak Kapolri untuk menjelang tahun baru untuk diupayakan Kamtipmas kondusif dan tidak ada perayaan petasan. Alhamdulillah tadi kegiatan tadi berlangsung, kita mendapatkan 14 botol miras berbagai merek dan sejumlah 61 petasan berbagai merek. Operasi ini merupakan langkah preventif untuk menjaga situasi Kamtipmas tetap aman dan kondusif menjelang malam tahun baru. Ariel Maranus dan Nama Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.